Justin Bieber adalah seorang superstar dengan cerita dan kekacauan yang lengkap. Berawal dari artis cilik, dia menjadi seorang bintang yang sangat dicintai dan dengan sama sangat dibenci oleh dunia. Oleh karena lagunya yang selalu ngehit, juga oleh karena perlakuan kasarnya ke fans. Oleh karena pertunjukannya yang megah, juga oleh karena perkelahiannya, obrolannya, dan juga skandalnya. Gue tahu, mungkin Justin Bieber bukanlah seseorang yang paling cocok untuk dikasihani. Tapi gimana kok gue bilang, dia itu adalah hasilnya jika seorang artis terlalu dimanfaatkan, dieksploitasi, dan dirusak oleh Hollywood. Hai, nama gue Gary dan di episode Unreal ini, gue akan bahas sisi gelapnya industri musik di Hollywood yang sekarang berujung bikin Justin Bieber jadi trauma seumur hidup. Soalnya memang menjadi bintang di Hollywood itu sebenarnya kayak buka kotak Pandora, yang dimana diceritanya akan banyak monster yang akan keluar dari situ. Baru setelah itu, akhirnya keluarlah sebuah harapan. Tapi kenyataannya setelah monster yang Justin pernah temui di industri musik, benarkah masih ada harapan untuk pria yang rusak ini? So hold tight and let's get into the mystery. Monster Hate. Pada November 2015, Justin Bieber memulai tour terpanjangnya dalam sejarah. Dengan 150 show di 40 negara yang menjelajahi 5 benua, Justin ingin memberikan yang terbaik untuk fansnya. Tapi yang fansnya lihat bukanlah seorang Justin yang seperti biasanya, melainkan seorang Justin yang tampak sangat kelelahan. Dan di 2017, dia pun terpaksa menghentikan konsernya lebih awal. Gimana enggak, saat itu udah hampir 10 tahun Justin menghadapi kerasnya industri musik. Seberapa keras? Kita harus kembali ke tahun 2008 saat dia masih seorang remaja berumur 14 tahun. Saat itu dia dikontrak menjadi seorang penyanyi oleh recording Usher dan merilis album yang saat itu langsung nge-boom berjudul My World. Saking nge-boomnya, setelah itu dia sempat diundang untuk nyanyi di depan Presiden Obama di 2009. Sejauh ini tentu aja ini adalah sebuah mimpi yang jadi nyata bagi Justin dan juga ibunya yang seorang single mom yang melahirkan Justin waktu hanya berumur 18 tahun dengan kondisi finansial yang buruk. Tapi sedikit yang mereka tahu, mimpi itu akan perlahan berubah menjadi mimpi buruk di 2010 setelah Justin merilis sebuah lagu ikoniknya berjudul Baby. Karena lagu ini nggak cuma hit di Amerika aja, melainkan juga di seluruh dunia. Tapi ternyata ada harga yang harus dibayar dengan datangnya ketenaran yang sebesar itu, yaitu hate. Gue nggak tahu lu inget apa enggak, tapi di 2010 hampir seluruh internet entah kenapa tiba-tiba nge-hate Justin Bieber. You know what? It's Justin Bieber. Paling parah di YouTube, banyak banget YouTuber yang terus ngolok-ngolok dia dengan bikin konten parodi. Yang ironisnya ya, Justin tuh dulu terkenalnya gara-gara YouTube. Dia di awalnya dapat dukungan paling besar itu ya dari komunitas YouTube. Hate-nya dulu ya, kalau dipikir sekarang nggak normal sih. Gue aja sama teman-teman cowok yang lain itu juga entah kenapa sampai kemakan tradisi internet buat nge-hate Justin Bieber gitu. In school I learned about hermaphrodites. Never really understood the term until I saw Justin Bieber's one-time video. Padahal ya, kalau dinalar, dia tuh belum ada skandal apa-apa. Dia tuh cuma bocah 15 tahun yang suka nyanyi, yang sama recording studionya disuruh nyanyi lagu buat demografik cewek. Lagunya agak cringe memang, tapi itu sebenarnya bukan alasan yang pantas untuk orang ngejahatin dia sampai segitunya. Dan ternyata nggak cuma itu. Di kehidupan nyata pun, Justin Bieber mulai dibully blak-blakan. What the I'm not Justin Bieber, you mother. Contohnya juga ada waktu dia lagi nonton basket, tahu-tahu se-stadium saat itu ngebu dia. Cuma gara-gara wajahnya dia disorot di layar monitor. Justin Bieber on the big screen there. You see, of course, why would you boo the kid? The boos are from the guys, and the cheers are from the girls. Coba kira-kira perasaan lo gimana? Di umur lo yang masih ababil, serem nggak tahu-tahu digituin? Di sini Justin masih terlihat kayak kuat-kuat aja, tapi dia nggak tahu hate itu cuma permulaan aja dari kotak Pandora ini, yang dimana setelah ini dia harus menghadapi sebuah monster yang akhirnya bisa menjatuhkan dia. Monster abuse.
Pada tahun 2012 di Los Angeles, Justin tampak dikejar oleh 5 mobil. Dengan kecepatan setinggi 160 km per jam, Justin pun melaju kencang dengan mobilnya, yang sayangnya mengakibatkan dia harus di-stop oleh polisi. Setelah itu pun 5 mobil yang mengejarnya berhenti di dekat situ. Dan dari mobil itu, lalu keluarlah banyak orang yang ternyata semuanya mengeluarkan sebuah kamera profesional. Mereka pun lalu memotret Justin yang sedang di-stop oleh polisi. Dan tidak lama setelah itu, langsung muncullah sebuah artikel di internet lengkap dengan foto Justin yang berjudul Justin Bieber ditangkap polisi karena mengebut. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Alasan Justin mengebut saat itu karena dia pengen kabur dari orang-orang yang ada di dalam 5 mobil tersebut. Sekumpulan orang yang dinamakan paparazzi. Kerjaan paparazzi itu, mereka selalu foto apa aja tentang artis. Dari foto mereka lagi apa, mereka lagi pakai apa, mereka lagi sama siapa, dan lain-lain. Dan setelah itu, mereka jual foto-fotonya ke berbagai media dengan kisaran harga dari $5 sampai $50.000. Tergantung seberapa bisa menjadi skandal foto itu. Foto artis dalam masalah, nangis, depresi, marah itu jauh lebih laku daripada foto artis yang kelihatan happy. Nggak sedikit juga, lalu paparazzi yang mulai sengaja gangguin artis kayak kasus Justin ini, mereka ngejar-ngejar dia terus seharian. Akhirnya waktu si Justin coba kabur, dia malah di stop polisi. Dan itu jadi foto yang bagus untuk paparazzi. Lalu mereka menjual fotonya tanpa mikirin perasaan yang difoto sama sekali. Inilah salah satu monster yang harus dihadapi oleh seorang bintang di Hollywood tiap hari, yaitu abuse atau eksploitasi. Dimana artis itu udah nggak dianggap seperti orang normal, melainkan seperti sebuah prop atau boneka untuk hiburan dan penghasilan semua orang. Dan dalam kasus Justin, dia tuh udah ngalamin eksploitasi ini sejak kecil. Dimana orang-orang dewasa Hollywood banyak yang melakukan hal yang gak pantas ke anak remaja ini. Coba lihat deh, menurut lo pantas gak dia diginiin? Has your mom given you this talk yet? I mean, like, I really don't want to have that conversation with my mother. Yeah. Like I've kind of had it with my father. You want to hear? Oh, really? See, my parents never gave me this talk. Okay. So why don't you give me this talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know this stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Can I say this? Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. Thank you so much. Look at him. Look at what a beautiful face. All right. So, you know, I got Believe. Hey. I will squeeze your face. No, I will. No. Would you rather have to be naked on stage during one full song, or drink a cup of blended worms? Answer Justin Bieber. Wow. I feel violated right now. Kalau lu nganggap itu masih pantas dan cuma bercanda aja, sekarang coba deh bayangin kalau gendernya dibalik. Gimana kalau seorang anak remaja cewek digituin sama orang-orang dewasa Hollywood? Kira-kira masih pantas apa enggak? Itu semua adalah hal yang terjadi di depan kamera loh. Apalagi hal yang terjadi waktu nggak ada kamera, ya kan? Kita semua tahu kasus Harvey Weinstein di Hollywood. Dan monster eksploitasi inilah yang kelihatan bikin Justin jadi kepahitan banget. Dimana kombinasi dia di depan kamera udah mencoba menjadi seprofesional mungkin, tapi setelah itu di kehidupan pribadi dia masih selalu digangguin sama paparazzi dan media. Itulah yang memulai suatu era kekacauan dan skandal Justin Bieber. Monster stress. Yang kita semua harus tahu, di industri entertainment ada tekanan pekerjaan yang sangat berbeda. 1 tahun kerja itu bisa kerasa kayak kerja 2-3 tahun. Dan itu juga yang terjadi sama artis cewek ini yang mirip dengan Justin Bieber. My name is Billie Eilish. Billie Eilish. I think it's October 18th, 2017. It's October 18th, 2018. I'm 15. I'm 16. I have 257,000. I have 6.3 million. Don't be so sad. It's such a waste of time. I didn't live up to that then, and I still haven't lived up to that. So, it's good advice though.
It is a waste of time, dude. Ugh. It's ruined so many things that could have been amazing because I was sad. Dumb, but whatever. Di interview ini kita bisa lihat, dalam jarak 1 tahun aja, tatapan dari Billy itu udah kelihatan jauh lebih capek dan kosong. Dan dia juga kelihatan gak bisa nahan depresinya. Kalau 1 tahun aja bisa merubah Billy yang periang menjadi Billy yang kayak gitu, apalagi buat seseorang yang udah bertahun-tahun di industri itu. Untuk mempunyai psikologi yang sehat, seorang anak remaja normalnya ada fase di mana mereka itu butuh ruang buat mengeksplorasi dirinya. Gue percaya kita semua pernah ngalamin fase ini, di mana kita coba cari identitas diri, di mana selera kita berubah, sifat dan pendapat kita juga berubah. Dan di fase ini, gue nggak tahu ya kalian seperfectnya gimana, tapi gue pribadi inget banget sering bikin kesalahan dan keputusan yang goblok. Dan itu banyak banget. Tapi dari kesalahan dan eksperimen itu muncullah pengalaman yang bisa gue pelajari buat jadi pribadi yang lebih baik. Itulah kehidupan seorang remaja normal. Tapi buat anak yang kerja di Hollywood atau industri musik, bisa juga semacam K-pop. Mereka nggak pernah dikasih ruang kesempatan itu. Dari awal mereka udah dituntut buat jadi pribadi yang perfect di atas panggung maupun di kehidupan pribadi. Kenapa? Karena mereka tuh udah nggak punya privasi sama sekali. Mereka sedih dikit masuk berita, mereka sebel dikit masuk berita, mereka salah ngomong dikit di cancel. Dan ekspektasi publik ke mereka juga kalau dipikir lagi kurang masuk akal. Coba bayangin, mereka tuh menuntut seorang anak remaja buat happy terus, nggak boleh bad mood sama sekali, dan masih bisa ngehibur mereka. Gak usah anak remaja deh, misal gue nyuruh seorang manusia buat happy terus dan nggak boleh bad mood sama sekali, itu menurut lo masuk akal apa enggak? Nah, Justin yang bertumbuh besar selalu di depan kamera sering banget dikatain apa yang dia lakuin itu salah. He's receiving a medal from the leader of his country and he looks like scumbag Steve's little brother. Menurut lo, apa yang akan terjadi jika seorang anak remaja selalu dikatain semua hal yang dia lakuin itu salah? Dia memberontak. What'd you say? You heard what beat the mate. Lose your belt. Lose your belt. Lose your belt. I'm back, you prick. I'm back, you prick. Right? That's all little. Setelah itu banyak banget skandal dan kekacauan yang dia bikin. Dari ditangkap polisi, merusak rumah orang, mukul fansnya, dan lain-lain. Gue akan kasih referensinya di deskripsi. Waktu ini dia jelas udah nggak berharap sama sekali buat punya reputasi yang bagus. Dan dukungan buat Justin saat itu mulai hilang satu-satu. I used to defend him because I felt like people were being unfair to him, constantly tearing him apart in the media. I'm like, look, he's just a kid, leave him alone. But after watching that and seeing his sense of entitlement, no, you get no type of, you don't get Anna defending you anymore. Maka dari itu, untuk menenangkan diri dari monster stress, Justin melakukan apa yang dilakukan kebanyakan musisi di Hollywood, yaitu mengkonsumsi obat terlarang. Di masa gelap itu kecanduannya tuh sampai parah banget. Karena stimulasi dari obat yang berlebihan, otaknya tuh jadi rusak. Rusaknya gimana? Coba bayangin, kita habis bangun pagi setelah tidur yang cukup. Terus kita sarapan dan minum kopi. Nah, habis itu kita bisa kerasa seger kan? Dan kerasa yang namanya good mood. Nah, si Justin, otaknya udah nggak bisa sama sekali ngerasa seger dan good mood kalau dia nggak pakai obat. It was legit crazy scary. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. I was waking up in the morning and the first thing I was doing is popping and smoking a and starting my day. Kembali ke tour yang dia cancel di 2017. Dia bilang itu parah-parahnya lifestyle-nya yang nggak sehat itu. Untungnya setelah itu dia berusaha untuk membalikkan kondisinya. Dia mencoba untuk berhenti dari obat
ke terapi, dan mengambil jalur spiritual. Tapi sayangnya, damage-nya udah terjadi. Kalau kita bandingin interview yang dulu dan sekarang, kalian bisa lihat perbedaan bahasa tubuh Justin. Justin dulu yang terlihat santai periang dan percaya diri, Justin sekarang terlihat seperti seseorang yang kena trauma berat dan sangat khawatir. Jadi, setelah banyaknya monster yang dia hadapi, masih adakah sebuah harapan untuk Justin Bieber? It was bad. It would have been, yeah. I don't know if I'd be alive for sure. Gue bukan fansnya Justin Bieber, dan waktu kecil gue juga sempet jadi hatersnya. Tapi kalau sampai ada suatu komunitas, semua dengan senang ngebully satu anak remaja rame-rame, di mana ratusan ribu orang dari mereka sampai menandatangani sebuah petisi untuk mendeportasi anak ini buat dijatuhin hukuman mati. Cuma gara-gara anak ini nyanyi lagu yang buat demografik cewek. Bikin lu tanya gak sih? Sebenarnya yang gak wajar itu nih anak atau komunitas itu? Look around. I mean, the pain that's so much pain. And yeah. I don't know, man. Tapi 12 tahun setelah semua yang dia pernah lalui di industri musik itu, Justin masih memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini dia mencoba menemukan arti dari apa yang dia udah lalui, dan juga ingin berkontribusi ke komunitas musisi di Amerika. Selain bercerita tentang pengalamannya di berbagai interview maupun album barunya, dia juga sekarang dengan kemauannya sendiri nge-mentorin beberapa artis muda. Salah satunya yang paling dekat sama dia adalah Billie Eilish. Karena di Billie, dia bisa ngeliat dirinya dulu sewaktu kecil, yang punya banyak potensial, yang belum tahu apa-apa, dan gak pengen Billie terlukai sama kayak dia di industri ini. Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn, and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. If she ever needs me, I'm gonna be here for her, but yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters, and I just want to protect her, you know? I don't want her to lose it. I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So, yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. Billie juga sempat ngelaluin masa gelapnya, tapi untungnya sekarang dia udah kelihatan jauh lebih baik. Itu semua gara-gara dukungan keluarganya dan juga orang terdekat yang benar-benar peduli sama dia. Bukan sebagai seorang superstar, tapi sebagai seorang anak. Begitu juga dengan Justin yang sekarang udah berkeluarga dan dia sebisanya agak menjauhkan diri dari lifestyle Hollywood. Dan waktu gue bikin video ini, gue jadi banyak ngeliat cerita perjalanan anak-anak musisi di industri itu. Dan gue jadi sadar kalau semua anak itu akan ada waktunya. Mereka nggak perlu lebih banyak harta atau popularitas, tapi mereka cuma butuh seseorang yang cukup dewasa untuk tetap mengasihi dan mengampuni apapun yang sedang mereka jalani. I miss all the yous. You miss this little kid? How? It's so annoying and mean. You're funny, and all the stuff that you make fun of about yourself was special and funny and brave and charming and weird and... Oh, Mama. I love you. I love you so much. Dan itulah yang akan memberi mereka hope atau harapan untuk mencoba lagi. Thank you udah nonton. Gue tahu endingnya agak cheesy, tapi lu tahu apa yang enggak? Video game lain.
Like dan subscribe kalau suka konten beginian. Hope you guys are doing well and I appreciate you guys.